Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imba Bahtiar di channel Belajar Matematika. Tapi matematikanya yang gampang-gampang aja ya. Oke, kali ini nih khusus para pejuang PTN. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang contoh soal SNBT 2024 karena sudah keluar ini ya contoh resminya nih ya. Nah, ini menjadi penting teman-teman karena pengetahuan kita tentang soal-soal yang akan keluar itu akan berdampak besar ya dari strategi kita belajar gitu ya. Kenapa? Karena dengan kita tahu model soal-soal yang akan keluar ya, tingkat kesulitannya seperti apa, itu akan membuat belajar kita lebih efektif. Jadi teman-teman nggak mesti latihan kemana-mana gitu ya, langsung fokus gitu aja, yang cari aja yang mendekati atau mirip-mirip lah ya. Oke, kita langsung saja lihat ya, seperti apa model-model soalnya dan tingkat kesulitannya seperti apa gitu ya. Ya, kita akan mulai ya dengan soal yang pertama. Ya, ini soal pengetahuan kuantitatif ya. Ya, di sini ditanyakan nilai minimum fungsi kuadrat f adalah -8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan titik 3,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 4, B. Pertanyaannya B-nya berapa ya? Jadi materi pertama ini tentang fungsi kuadrat ya. Jadi teman-teman harus ingat kembali nih materinya, fungsi kuadrat. Ini sudah dipelajari kelas 9 SMP sepertinya ya. Oke. Nah, berarti ini bagian dari menentukan fungsi kuadrat ya. Ada 3 cara ya. Ada yang menggunakan rumus umum, ada yang menggunakan rumus yang melalui titik potong sumbu X, dan ada pula yang melalui titik puncak gitu ya. Oke, kita akan mulai coba analisis ya. Nah, di sini ada nilai minimum. Nah, nilai minimum ini menunjukkan bahwa grafiknya terbuka ke atas ya, minimum terbuka ke atas. Jadi kalau ada maksimum terbukanya ke bawah gitu ya. Oke. Sehingga kurang lebih nih gambar grafiknya seperti ini gitu ya. Oke, berikutnya kita akan buat garis ini sumbu simetri namanya ya. Kenapa ini diperlukan? Karena nilai minimum ini berada di sumbu simetrinya ya. Nah, gitu kurang lebih di sinilah ya nilai minimumnya nih, di bawah nih. Gitu. Nah, itulah nilai minimumnya. Oke. Berikutnya ini melalui min 1,0 dan 3,0, berarti ini kan titik potong dengan sumbu X gitu ya. Kita garis ya, kita gambar. Nah, kurang lebih seperti ini. Tuh, titik potongnya min 1 dan 3. Maka kita tahu tengah-tengahnya adalah 1 gitu ya. Sehingga dari sini kita dapat titik minimumnya, yaitu 1,-8 ya. Ya, jadi X-nya nih 1, sedangkan Y-nya -8. -8-nya udah disebutkan di soal ya, -8 gitu. Oke, berikutnya kita akan membuat fungsi kuadratnya ya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan rumusan yang melalui titik potong sumbu X ya. Tapi untuk di sini saya coba pakai yang melalui titik puncak ya, karena ini nilai minimum tuh titik puncaknya juga gitu ya. Oke. Nah, kita udah tahu kan YP-nya -8, XP-nya itu 1 gitu, titik puncaknya. Oke. Nah, tinggal kita mau nyari A. Gimana caranya? Ya, kita tinggal masukin aja salah satu titik nih. Terserah teman-teman yang mau min 1,0 atau 3,0 akan sama aja hasilnya ya. Di sini kita coba masukkan min 1,0, artinya X-nya min 1 dan Y-nya 0 gitu jatuhnya ya. Oke, kita masukkan sehingga ini jadi min 1 kurang min 1 dipangkatin 2 gitu ya. Min 1 itu kan min 2 gitu, dipangkatin jadi 4 ya. 4. Jadi 4A. Lalu min 8-nya teman-teman pindahkan ke sebelah kiri sehingga jadi positif 8 seperti ini.
Sehingga kita dapat A-nya ya, yaitu 8/4, yaitu 2 gitu ya. Oke, ketika sudah tahu nilai A-nya, kita kembalikan ke rumusannya sehingga kita dapat rumusannya seperti ini. Fx sama dengan 2 gitu ya, A-nya kita ganti 2. X min 1 kuadrat min 8. Jika pertanyaannya ditanyakan fungsinya, maka teman-teman tinggal kuadratin aja ya. Tetapi di sini kan tidak ditanyakan fungsinya, tetapi ditanyakan jika titik itu melalui 4, B, maka B-nya berapa gitu ya. Artinya kalau X-nya 4, Y-nya berapa? Jadi kita tinggal masukin aja ya X-nya 4 ke rumus yang sudah kita dapat. Jadi 2, X-nya kita ganti 4, berarti kan jadinya 4 kurang 1 itu 3. Angkatin 2, berartinya kan 9 gitu ya. Jadi 2 kali 9 dikurang 8. Jadinya 18 minus 8, dapatnya 10. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang D ya, 10 gitu. Oke. Nah, ini sebagai ilustrasi aja ya teman-teman ya. Teman-teman nanti ketika mengerjakan tidak perlu sepanjang ini juga ya. Ini demi keperluan penjelasan saja gitu ya. Teman-teman bisa mempersingkat alurnya ya. Oke. Semoga paham ya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya nih. Ya. Nah ini soal tentang bilangan ya. Nah soal tentang bilangan ini memang benar-benar melatih penalaran teman-teman gitu ya dalam mengerjakan soal, karena biasanya tidak ada rumus bakunya gitu ya. Oke, di sini bilangan 4 angka terdiri dari ini A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A-nya berapa gitu ya. Nah ini kan gak ada rumusan ya, mau pakai rumus apa gitu teman-teman. Kita pakai nalar aja ya. Bilangan 4 angka itu artinya bilangannya ribuan ya. Tapi dia harus kurang dari 6000. Nah di sini ya, kalau teman-teman perhatikan di sini kan ada A094. Nah ini bisa kita bagi 2 nih, yaitu ribuannya, lalu 94 itu puluhannya gitu ya. Kita kita bagi 2, kita pisah 2 lah ya. Jadi nanti ribuan ditambah puluhan gitu ya, dimana ribuannya itu adalah A000 gitu ya, plus puluhannya 94. Jadi kita belum tahu nih A-nya berapa. A-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 gitu ya, yang kurang dari 6000 ya. Kalau A-nya 1 berarti jadinya 1000 gitu ya, ditambah 94, 1094 ya kalau A-nya 1 gitu. Kalau A-nya 2 ya jadinya 2000 plus 94, 2094 ya. Oke, nah tapi syaratnya selain kurang dari 6000, katanya jika bilangan tersebut dibagi 3 sisanya 1. Nah itu ya, jadi sisanya 1. Oke teman-teman, diingat ya, 93 itu kan habis dibagi 3, betul ya? 93 kalau kita bagi 3 kan 31 gitu. Jadi habis dibagi 3. Nah, sehingga bentuk yang ini kita akan ubah sedikit, nah menjadi seperti ini. Kan 94 itu sama aja dengan 93 ditambah 1 gitu ya. Nah, agar bentuk ini sisanya 1 ya, maka nah ribuan dan 93 ini harus habis dibagi 3. Itu logikanya ya. Jadi ini berapa ribu sih ditambah 93 tuh harus dibagi 3. Nah tapi kan 93 kita tahu itu habis dibagi 3, maka syaratnya cukup tinggal kita cari ribuannya harus habis dibagi 3. Ribuannya habis dibagi 3. Jadi teman-teman tinggal tentuin aja gitu ya, ribuan yang habis dibagi 3. Kalau 1000 kan enggak ya, 2000 juga enggak. Kalau 3000 ya habis kan, 3000 habis dibagi 3. Kalau 4000 enggak ya, 5000 juga enggak. Nah 6000 habis dibagi 3, tapi kan harus kurang dari 6000. Makanya pilihannya di sini adalah 3000. Sehingga A-nya di sini berarti adalah 3 gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Ini betul-betul melatih logika atau nalar teman-teman ya kalau ngerjain soal-soal seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Contoh soal berikutnya nomor 3.
Ya ini masih sama ini ceritanya ya. Bilangan 4 angka kurang dari 6.000. Pertanyaannya banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu soal seperti ini itu artinya nyambung gitu ya. Jadi soal ini terkait dengan soal sebelumnya yang tadi kita kerjakan. Nah, maka angkanya berarti yang kita pakai yang dari soal sebelumnya tadi ya, yaitu 3094 ya angkanya. Ya. Oke, kita akan mencari faktor prima. Sebetulnya ini kalau teman-teman masih ingat ya, waktu SD tuh kita belajar juga kan APK FEB gitu ya. Giliran FEB faktor gitu, kita juga belajar memfaktorkan dengan cara diagram pohon atau apalah namanya ya. Seperti ini nih. Jadi 304 kita bagi dulu dengan 2 gitu ya, kalau bisa maka dapatnya berapa gitu ya. Nah, kebetulan ini 3094 bagi 2 dapat 1547 gitu. Nah, 1547 kita bagi 3 nggak bisa, kita bagi 4 udah pasti nggak bisa, bagi 5 udah nggak mungkin, bagi 6 juga nggak bakalan ya. Kemudian kita bagi 7 ternyata bisa. Hasilnya 221. Lalu kita ulangi nih, 221 kita bagi berapa gitu ya. Nah, ternyata 221 bisa kita bagi dengan 13. Hasilnya adalah 17 gitu. Nah, setelah mentok 17 kan udah nggak bisa lagi ya dibagi. Nah, berarti yang warna hijau inilah ya, yang saya warnain hijau inilah adalah faktornya. Nah, tinggal kita cari aja yang prima itu ada berapa gitu ya. Dari faktor-faktor ini, dari pohon faktor ya bahasanya ya. Yang prima berapa? 2 apakah prima? Oh, ternyata 2 prima gitu ya. 1 ya. Lalu berikutnya 7 apakah prima? Ternyata 7 juga prima. Berarti udah dapat 2 tuh. 13 prima apa tidak? Ya, ternyata 13 juga prima ya. Udah 3 tuh ya. Terakhir 17. Apakah 17 prima? Ternyata 17 juga prima. Jadi banyak faktor prima dari bilangan 3094 ini ada 4 buah gitu ya. Maka jawabannya yang C. Oke, berikutnya contoh soal nomor 4. Ini masih ada kaitannya ya dengan yang sebelum-sebelumnya tadi. Ya, bedanya sekarang yang ditanyakan adalah faktor positif dari bilangan yang tadi ya. Oke. Nah, 3094 kan di soal sebelumnya kita di pohon faktor tuh dapet ya, bahwa ternyata 3094 itu hasil perkalian dari 2 kali 7 kali 13 kali 17 gitu ya. Jadi ada 4 faktor prima gitu ya. Nah, cuma di soal yang ini yang ditanya adalah faktor positifnya ya. Apa sih yang dimaksud dengan faktor positifnya itu? Oke. Nah, teman-teman harus ingat juga nih ya, bahwa perkalian dari 2 atau lebih faktor adalah faktor juga gitu ya. Nah, misalkan nih 3094 kan ada faktornya 2 sama 7. Berarti perkalian dari 27 yaitu 14 itu juga faktor dari 3094. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita akan mencari berapa banyak gitu ya faktor yang bisa kita dapatkan nih dari yang udah ada nih 27, 13 dan 17 tapi yang positif. Oke, kita akan mulai dari faktor yang satu bilangan. Nah, selain 27, 13, 17, teman-teman jangan lupa bahwa 1 pun itu bisa menjadi faktor ya. Dan 1 ini jadi faktor untuk hampir semua ya, semua bilangan ya. Ada faktornya itu 1 gitu ya. Jadi kita sertakan di sini 1 juga karena dia merupakan faktor. Jadi faktor yang terdiri dari 1 bilangan itu ada 5 faktor ya. Oke, berikutnya adalah faktor yang terdiri dari perkalian 2 bilangan. Tadi ya, seperti saya bilang tadi, 2 kali 7 itu juga faktornya gitu. Bisa 2 kali 13 juga itu faktornya juga, 2 kali 17 juga, dan seterusnya ya. Di sini kita dapatkan ada 6 bilangan gitu ya. Ini yang terdiri dari perkalian 2 bilangan atau perkalian 2 faktor. Berikutnya perkalian dari 3 faktor ya. 2 kali 7 kali 13 itu akan menjadi faktornya juga ya. Bisa 2 kali 7 kali 17, 2 kali 13 kali 17, 7 kali 13 kali 17 gitu ya.
Di sini kita dapat 4 faktor. Nah, terakhir adalah yang 4 ya. Ya, yang 4 ini cuma ada satu ya. 2 kali 7 kali 13 kali 17. Kan itu ada satu. Gimana kalau satu perkalian satu itu kan dianggap sama aja ya. Jadi kita nggak hitung ya. Oke, nah berarti banyak faktor positifnya, tinggal kita jumlahkan saja ya. Ya, yang satu kan ada 5, yang dua ada 6, yang tiga ada 4, yang 4 ada satu gitu ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ada 16. Jadi begitu ya teman-teman cara menentukan faktor positifnya gitu ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah yang B, 16. Oke, kita lanjut contoh soal berikutnya ya. Perhatikan kumpulan data B min 7, 3, min 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan kumpulan data di atas. Pertama, rata-rata kumpulan data tersebut minus 5 jika B-nya min 11. Oke, ini udah dikasih tahu nih B-nya min 11. Jadi datanya ya bisa ganti B-nya min 11 ya. Lalu kita cari rata-ratanya. Ya, rata-rata itu tinggal kita jumlahkan saja lalu kita bagi dengan banyak datanya. Di sini min 11 tambah min 7 tambah min 5 tambah 3 itu adalah minus 20. Lalu kita bagi 4 dapatnya minus 5. Ternyata pernyataan yang satu itu benar. Ya, kalau teman-teman jawab soal seperti ini, kalau satu benar ini 3 otomatis benar gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini proses belajar, kita akan coba buktikan aja ya benar atau tidak. Oke, berikutnya yang kedua, median kumpulan data tersebut adalah minus 6 jika B-nya adalah minus 7. Ya, kalau B-nya minus 7 maka datanya kalau kita urutkan jadi seperti ini ya, minus 7, minus 7, minus 5, 3, dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Median itu adalah nilai tengah ya, tengah-tengah antara minus 7 dan minus 5 berarti jadinya ya. Maka mediannya adalah kita jumlahin lalu kita bagi 2. Minus 7 tambah minus 5 itu minus 12, kita bagi 2 jadi minus 6. Jadi pernyataan kedua juga benar ya. Pernyataan ketiga udah otomatis benar ya, tapi kita coba buktikan ya. Modus kumpulan data minus 5 jika B-nya adalah minus 5. Kalau B-nya minus 5 maka datanya jadi seperti ini. Minus 7, minus 5, minus 5, 3. Nah, modus itu adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya paling gede gitu ya. Dan memang minus 5 di sini ya, ada 2 kali muncul tuh. Jadi pernyataan 3 memang benar ya. Oke, pernyataan 4. Jangkauan data tersebut 3 jika B-nya minus 8. Mari kita lihat jangkauan. Jangkauan ya datanya untuk B-8 seperti ini ya. Jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil ya. Oke, data terbesarnya adalah 3 dikurangi minus 8 jadinya 11. Maka pernyataan yang 4 itu salah ya. Jawabannya adalah 1, 2, dan 3 yaitu yang A. Oke, kita lanjut. Contoh soal nomor 6. Ya, di sini segi 4 ABCD adalah belah ketupat. Ya, kurang lebih seperti ini belah ketupatnya. Berdasarkan informasi tersebut, mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Oke. Yang pertama, ABCD mempunyai 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Ya, ini sifat dari belah ketupat, itu sudut yang berhadapan memang akan sama besar ya. Maka pernyataan yang pertama itu benar. Oke, berikutnya. ABCD mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Nah, untuk kasus jajar genjang ini belah ketupat ini kan kirinya adalah sisi-sisinya kan sama ya semua ya. Nah, kalau dibilang ABCD mempunyai 2 pasang sisi sama panjang itu juga bisa kita anggap benar ya. Ya, emang ada 2 pasang yang sama besar. Walaupun sebetulnya yang paling tepat adalah sama besar semuanya ya. Oke. Nah, berikutnya. Kedua diagonal ABCD sama panjang. Nah, untuk
belah ketupat ini diagonalnya ini berbeda ya, maka pernyataan ini salah. Nah, yang diagonalnya sama itu kalau jatuhnya ke persegi ya. Persegi itu diagonalnya sama gitu. Ini belah ketupat, jadi beda diagonalnya. Oke, jadi jawabannya ini adalah benar-benar salah gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikutnya ya. Contoh soal nomor 7. Tiga bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Oke, kita mulai. Pernyataan pertama. Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Oh iya, ini kan 3 bilangan asli berbeda kurang dari 10. Kita akan mulai dari bilangan aslinya dulu ya. Bilangan asli itu teman-teman jangan lupa ya, ini mulai dari 1 gitu ya. Tapi harus kurang dari 10, berarti 1 sampai 9 lah. Maka banyaknya ada 9 ya. Oke, berikutnya adalah bilangan prima. Nah, dari bilangan yang ada, bilangan primanya ada 4 ya, yaitu 2, 3, 5, 7. Sehingga peluangnya, nah ini kita gunakan kombinasi. Kenapa harus kombinasi? Karena ini pengambilannya secara sekaligus gitu ya. Jadi kalau ada pengambilan secara sekaligus, kita gunakan kombinasi. Jadi di sini C43 itu artinya kita mengambil 3 bilangan prima dari 4 prima yang ada ya. Sedangkan pembaginya itu adalah mengambil 3 bilangan dari 9 bilangan totalnya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. C43 ini otomatis 4 ya. Sedangkan C93 ini 9 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 6 faktorialnya ini adalah hasil dari 9 dikurang 3 ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya rumusannya. Kombinasi gitu. Oke, berarti atasnya 4, bawahnya kalau teman-teman dihitung ini hasilnya 84 ya. Biasanya pakai coret-coretan gitu ya. Oke, kalau kita sederhanakan bagi ke 4 atas dan bawah hasilnya 1/21. Nah, di sini dibilang kurang dari 1/20. Apakah betul 1/21 itu kurang dari 1/20? Ya, itu betul ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bandingkan bilangan pecahan itu semakin besar nilai pembaginya atau yang bawahnya itu justru bilangannya semakin kecil gitu ya. Jadi ini 1/21 dengan 1/20 jadinya besaran 1/20 gitu ya. Jadi jangan kebalik ya. Oke, berikutnya peluang semua bilangan terpilih genap ya. Genap itu ada berapa? Dari bilangan yang ada, genapnya ternyata ada 4 juga. Yaitu 2, 4, 6, 8. Maka peluangnya akan sama ya. 1/21. Nah, di pernyataan kedua ini peluang genap kurang dari 1/25. Nah, 1/21 kita bandingkan dengan 1/25 ya. Seperti tadi, membandingkan bilangan pecahan itu semakin besar pembaginya itu nilainya semakin kecil. Jadi ini pernyataan kedua salah ya. 1/21 itu lebih besar dari 1/25 ya. Oke, berikutnya pernyataan 3. Oh iya, jadi gini teman-teman ya, untuk tipe soal seperti ini kita tidak bisa menggunakan konsep yang ngerjain soal seperti sebelumnya gitu. Kalau 1 benar otomatis 3 benar, nggak begitu ya. Kalau tipe soal seperti ini kita harus kerjakan semuanya satu-satu gitu ya. Oke, pernyataan ketiga. Peluang semua bilangan terpilih ganjil. Nah, kita cek ganjil ada berapa ya. Ganjil ternyata ada 5, 1, 3, 5, 7, 9. Maka peluangnya adalah ya, kita sama ya, gunakan kombinasi dan hasilnya ternyata 5/42. Di sini peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Lebih dari 1/7. Sedangkan di sini kita ganjilnya dapat 5/42. Nah, besaran mana nih? 5/42 apa 1/7? Nah, untuk membandingkannya 1/7 teman-teman jadikan 42 ya. Jadi kita kali dengan 6. Jadinya atas kali 6 bawah kali 6. Berarti 1/7 itu sama dengan 6/42.
ternyata 1/7 itu adalah 6/42, lebih besar dari 5/42. Jadi pernyataan 3 salah. Pernyataan 4. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8. Oke ya. Tadi kan bilangan yang kita ambil tuh 3 gitu. Kalau kita jumlahin harus kurang dari 8. Ada berapa sih? Nah, kemungkinannya ternyata hanya ada 2, yaitu kalau terambil 1, 2, 3 dan 1, 2, 4. Sisanya udah lebih besar dari 8 atau sama dengan 8. Jadi hanya ada 2, sehingga peluangnya adalah 2 kita bagi dengan C 93 atau 2 kita bagi 84, yaitu 1/42. Jadi pernyataan 4 itu betul. Maka jawabannya adalah yang betul ada 2 jawaban, jadi yang C gitu ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal nomor 8. Di sini segitiga ABC siku-siku. Ya, ingat ya, segitiganya katanya siku-siku. Lalu di sini disebutkan bahwa sudut A dikurangi sudut B itu sama dengan 60, sedangkan sudut C itu adalah alfa. Lalu pertanyaannya membandingkan ya, alfa dengan 80. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Oke, kita mulai analisis dari ini ya. Sudut A dikurangi sudut B itu sama dengan 60. Artinya apa? Artinya sudut B sudah tidak mungkin menjadi siku-siku. Ya, karena kalau sudut B 90, berarti A-nya harus lebih dari 90. Segitiganya menjadi segitiga tumpul gitu ya. Tidak sesuai dengan keterangan. Oke, jadi segitiga yang mungkin hanya ada 2. Kemungkinan pertama siku-sikunya di A. Dan kemungkinan kedua berarti siku-sikunya di C gitu ya. Di B sudah tidak mungkin tadi ya, tidak mungkin siku-siku gitu. Oke. Nah, kita akan mencari sudut C atau alfa. Alfa itu adalah sudut C ya. Dari kemungkinan pertama dulu ya. Dari kemungkinan pertama, karena kalau A-nya siku-siku berarti A-nya 90 ya. Kita kurangi B sama dengan 60, dapat B-nya adalah 30. Nah, jumlah sudut dalam segitiga itu kan selalu 180 ya. Kita masukkan A-nya 90, B-nya 30, sehingga kita dapat C-nya adalah 60. Nah, C ini adalah alfanya, gitu kan? Nah, alfanya 60 untuk kemungkinan pertama, yaitu alfanya 60, berarti kesimpulannya P kurang dari Q. Karena Q-nya 80, itu untuk kemungkinan pertama. Nah, gimana dengan kemungkinan kedua? Kalau C-nya kalau siku-sikunya di C, berarti kan otomatis alfanya adalah 90. Nah, kalau alfanya 90, maka kesimpulannya P-nya lebih dari Q. Di sini ada 2 kesimpulan yang berbeda. Di kemungkinan pertama P kurang dari Q, sedangkan di kemungkinan kedua P lebih dari Q. Kalau teman-teman menemukan jawaban seperti ini, maka pilihan jawabannya adalah yang tidak dapat ditentukan gitu ya. Tapi kalau misalkan dari kemungkinan pertama 60, dari kemungkinan keduanya juga kurang dari 80, itu bisa dapat disimpulkan P kurang dari Q gitu ya. Cara menjawab soal seperti ini tuh ya begitu caranya ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Ya, ini tipe soal cukup tidak cukup gitu ya. Perhatikan barisan bilangan real 2A8 titik. Apakah ini pertanyaannya? Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah, pernyataan pertama. Jadi cara jawabnya kita jawab dulu pernyataan pertama saja atau pernyataan satu saja gitu ya. Jadi anggap pernyataan duanya tidak ada dulu gitu ya. Pernyataan pertama dibilang bahwa barisannya adalah barisan aritmatika. Jadi 2A8 itu adalah barisan aritmatika. Nah, dari barisan yang ada 2A8 kita bisa mendapatkan nilai B-nya atau bedanya itu dengan cara
U3 dikurangi U1 dibagi 2 gitu. Kenapa bagi 2? Karena lompatnya 2 kali ini ya. Kan dari 2 harusnya ke A dulu baru ke 8. Tapi ini 2 langsung ke 8. Lompatnya 2 gitu. Makanya kita bagi 2. Ya, kita tinggal masukkan nilainya aja. Berarti 8 dikurangi 2 dibagi 2. 8 kurang 2 itu 6. Bagi 2 dapatnya 3. Nah, bedanya 3. Karena bedanya 3, maka kita bisa buat barisannya ya. Yaitu kita mulai dari 2. Nah, bedanya 3, artinya tambahin 3 aja sama teman-teman. 2 tambah 3 kan 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 3 11. Terus tambahin 3 lagi 14, tambahin 3 lagi 17 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, nah ini ya, perhatikan teman-teman ya. Kan pertanyaannya apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Nah, kalau ditanya apakah, itu jawabannya bisa iya, bisa tidak kan? Jadi kalau iya berarti iya jawaban, kalau tidak juga sebuah jawaban kan ya. Jadi ini tolong perhatikan ya, kalau tipe soal seperti ini tuh di sini kan gini. Apakah 16 bagian dari barisan tersebut? Kan tidak jawabannya, kan di sini nggak mencakup 16. Nah, tidak itu juga sebuah jawaban gitu ya. Makanya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi nggak mesti ada 16-nya di sini, nggak mesti ya. Kalau kita bisa jawab tidak juga itu jawaban ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan 2 saja. Di pernyataan 2 itu dibilang bahwa barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Nah, masalahnya adalah kan terlampau banyak kemungkinan ya. Bisa jadi barisan aritmatika, bisa jadi barisan geometri, atau bisa jadi barisan yang lain. Selama A-nya ini positif, maka polanya tidak bisa kita tebak akhirnya ya. Karena banyak kemungkinannya. Sehingga pernyataan 2 saja ini tidak cukup gitu ya. Jadi ini kan ya memang nggak bisa menjawab pertanyaan kan. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Ya kan kita nggak tahu ya. Kita tidak bisa jawab itu. Tapi kalau pernyataan pertama saja tadi kita bisa jawab. Apakah 16 merupakan salah satu suku barisan tersebut? Bukan jawabannya kan? Bukan. Ya bukan itu jawaban ya. Jadi kalau pernyataan satu saja cukup, pernyataan 2 saja tidak cukup, maka jawabannya yang A. Oke, ini contoh soal terakhir dan ini tipe soal baru ya teman-teman ya. Baru ada nih di tahun 2024 ini ya. Ini juga yang sempat menjadi keramaian gitu ya. Karena bahasanya itu kan di keterangannya uraian gitu ya. Isian soalnya bukan uraian, isian. Maka ada banyak juga yang berspektif bahwa itu tuh berarti esai gitu ya, kita harus tulis cara dan lain sebagainya. Ternyata tidak ya. Ini contoh soal resminya udah dikeluarkan. Jadi yang dimaksud dengan isian itu adalah ya kita cukup mengisi jawabannya saja tanpa harus caranya gitu ya. Oke. Nah, memang ini jadinya kita nggak bisa nembak gitu ya, atau tidak bisa ngira-ngira karena tidak ada pilihan jawaban gitu ya. Ya apapun itu tetap kita persiapan ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja kita jawab ya. Di sini pertanyaannya itu kan F dalam kurung F dalam kurung lagi F2 gitu ya. Dibagi dengan F dalam kurung F2 dikurangi F2. Nah, berarti hal yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah F2, di mana Fx-nya sudah dikasih tahu X kuadrat min 3X. Ya, kita cari F2 dulu dengan cara masukkan 2 ke fungsi Fx. Jadinya 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 atau 4 dikurangi 6. Dapatnya minus 2. Nah, setiap F2 kita ganti dengan minus 2 gitu ya. Sehingga ini menjadi seperti ini. Ya, jadinya F dalam kurung tinggal ini jadinya F. Nah, F2-nya jadi min 2 gitu ya. Bawah juga sama ya. Ini juga F2-nya jadi min 2. Nah, berikutnya kita akan mencari F min 2. Nah, sama ya, masukkan ke Fx-nya. Jadinya min 2 pangkat 2 dikurangi 3 dikali min 2. Dapatnya min 2 pangkat 2 itu 4
Ini min ketemu min jadi plus ya, jadi plus 6, dapatnya 10. Sehingga F-2 kita ganti dengan 10, sehingga kita dapat F10 dibagi 10 ditambah 2 gitu ya. Tambah 2 ini dapat dari ini ya, belakangnya itu kan min ketemu min gitu ya, jadi plus 2. Berarti langkah terakhir adalah mencari F10 ya, sama aja kita masukkan ke Fx ya, jadi 10 pangkat 2 dikurangi 3 kali 10 yaitu 100 dikurangi 30 yaitu 70. Tinggal kita masukkan saja ke F10 70-nya. Berarti dapatnya 70 per 10 tambah 2. 70 bagi 10 itu 7 ditambah 2 jadinya 9. Maka jawabannya 9. Ya, gitu. Jadi gak usah khawatir juga ya. Yang perlu kita tulis ya itu aja jawabannya ya 9, 10, 11 kayak berapa gitu ya. Jadi tidak perlu ada caranya. Oke, ini cukup ya 10 soal contoh soal resmi ini ya. Jadi semoga ini bisa memberikan gambaran nih ke teman-teman nih jenis-jenis soal atau materi-materi yang mungkin keluar gitu ya. Tingkat kesulitannya seperti apa. Jadi teman-teman mulai sekarang udah bisa lebih fokus nih. Belajarnya nggak serampangan lagi ya. Jadi tahu nih apa yang mesti dipelajari, nanti teman-teman kurangnya di mana gitu ya. Jadi udah mulai fokus. Kenapa? Karena waktu sudah mulai mepet ya teman-teman ya. Sudah sebentar lagi gitu ya, nggak berasa ini jelang ujian. Oke, semoga membantu ya dan semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.